Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saifuddin selaku dosen mengampu mata kuliah pengantar Fisika Komputasi. Perkenalkan, nama saya Onul Dewata Giovanni. NRP saya terakhir adalah 098. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan EAS pengantar Fisika Komputasi Institut Teknologi 10 November. Topik yang diambil pada EAS ini adalah pencarian akar persamaan nonlinear dan juga least squares. Kita langsung saja pada masuk soal yang pertama, yang dimana adalah soal pertama adalah least squares dan pemilihan model. Kita disuruh untuk mencari grafik perbandingan dan juga menentukan model terbaik dari beberapa model yang akan kita cari di sini. Yang pertama-tama adalah karena 2 digit NRP saya terakhir dari 98, kita masukkan kepada persamaan yang telah disediakan. Di sini kita masukkan 98 pada terakhir ini. Lalu kita disuruh untuk merubahnya menjadi K per 20, dimana hasilnya adalah 4,9. Ini adalah hasil persamaan yang kita buat. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat tabel X dan Y nya. Kita masukkan terlebih dahulu X nya 1 dan juga X nya 2. Kita masukkan dan kita mendapat hasil 104, bla 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 bla, dan juga X pada 2 adalah Y 2 adalah 108,556. Kita lakukan hingga sampai X sama dengan 15. Saya telah menghitung sampai X 15 dan didapatkan nilai berikut dalam tabel ini. Setelah kita membuat tabel, langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik scatter data yang namanya. Kita gunakan aplikasi MATLAB untuk membuat grafik ini. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai K yaitu 98, X 1 sampai 15, untuk Y dari persamaan kita dapat. Lalu untuk X nya itu adalah berupa ini 1 sampai 15, untuk Y nya adalah hasil dari perhitungan kita. Kita coba run dulu. Nah, ini adalah grafik scatter data yang kita peroleh, yang dimana kalau kita zoom begini, dia itu akan menerangkan Y masing-masing seperti pada ini. Nah, X7 Y nya adalah 139,719 dan seterusnya. Kita kembali. Nah, selanjutnya setelah kita membuat grafik, kita hitung fitting model ini terlebih dahulu, dimana sudah terdapat sebuah rumus. Kita menggunakan sebuah matrik ya, dan di sini adalah apa yang namanya sifat itu sendiri, dimana A pangkat T kali AP sama dengan A pangkat T kali Y. Di sini kita ambil karena N adalah sama dengan 15, kita menentukan jumlah X nya terlebih dahulu, yaitu 1 plus 2 plus 3 sampai dengan plus 15, yakni 120. Kita jumlah X kuadrat mendapat 1240, jumlah Y kita mendapat 2539,4849, dan jumlah X kali Y sama dengan 24556,5329. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masukin ke dalam matrik yang seperti ini. Lalu kita gunakan yang namanya adalah substitusi, dimana kita 440 kali A 120 kali B sama dengan ini.
4, 5, 6 seperti pada ini. Oke, lalu kita pisahkan B nya sama dengan sendirian, terdapat A di dalamnya, lalu kita substitusi B ini pada persamaan pertama. Setelah itu kita mendapatkan A nya, kita substitusi lagi kepada B, lalu kita dapat B nya. Setelah kita dapat A dan B, kita masukkan kepada persamaan ini, Y sama dengan AX plus B. Seperti ini, Y sama dengan 15,1452 X plus 48,1373. Lalu kita juga menggunakan fitting model kuadratik, sama, cuma dia itu menggunakan X kuadrat. Oke, selanjutnya karena ini sudah mulai lama ya. Nah, di sini sama seperti yang tadi caranya, tinggal masukin dapat substitusi, hasilnya ini, Y sama dengan 0,59365 X kuadrat plus 0,51087 X plus 102,80735. Lalu yang angka keempat, kita harus mencari RMSE nya. Diketahui rumus RMSE adalah seperti ini, sigma Y min Y topi dalam kurung kuadrat per N. N nya sudah diketahui 15, kita tinggal cari Y topinya terlebih dahulu. Kita gunakan persamaan yang ada di sebelumnya. Nah, yang ini kita gunakan yang 3A, yang dari model linear. Setelah itu kita cari ini, kita masukkan X nya 1 pada ini. Nah, ketika kita masukkan X nya sama dengan 1, kita dapat Y topinya sama dengan 63,2825. Untuk R nya sendiri kita tinggal kurangkannya saja dan mendapat hasilnya 41,3407. Kita kuadratin dan mendapat 176, dan kita jumlahin pada semua X, mau dari 1 sampai 15 kita jumlahin, mendapat 2517,96. Setelah kita dapat Y topi, kita masukkanlah ke dalam sini, kita dapatkan E dan tidak N. Ini E dan C semua ya, dari X1 sampai 15. Kita jumlah, kita dapat RMC nya untuk model linear. Untuk model kuadratik juga sama, kita menggunakan persamaan ini, kita cari dulu Y topinya berapa. Kalau kita masukkan 1, habis itu kita tinggal kurangin E nya, lalu kita jumlah E kuadratnya menjadi seperti ini. Kita masukkan pada rumusnya dan dihasilkan 3,13. Lalu kita perbandingkan RMSE nya, model linear dan kuadratik. RMSE nya adalah kalau linear 12,95, sedangkan kuadratik 3,13. Yang selanjutnya adalah kita membuat grafik perbandingan, yang dimana langsung kepada MATLAB-nya aja. Di sini grafik perbandingan nantinya akan terdapat beberapa cabang seperti ini. Ini udah ada screenshotnya ya. Nah, ini nanti ada, kalau titik ini data observasi, kalau yang merah model linear dan model kuadratik. Coba kita langsung bisa lagi. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini adalah sebuah perbandingan, grafik perbandingan antara ketiga atau dua ya, antara model kuadratik dan juga model linear. Kalau dilihat di sini, kalau model linear dia itu garis lurus ya, tidak melengkung seperti halnya pada model kuadratik. Oke, lanjut. Waktu. Langkah selanjutnya adalah menentukan hasil model terbaik. Karena di sini sudah diketahui RMSE kuadratik dan juga RMSE linear, dan diketahui pula
bahwa RMSE kuadratik lebih kecil daripada RMSE linear, yakni 3,13 lebih kecil dari 12,95. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model kuadratik adalah model terbaik. Lalu terdapat analisis beberapa pertanyaan seperti mengapa kedua model memberikan hasil yang berbeda. Ya, karena model linear itu hanya dapat membentuk garis lurus, sedangkan data berasal dari fungsi kuadrat yang berbentuk parabola. Lalu untuk model mana yang paling sesuai? Menurut saya, ya model kuadratik lebih sesuai karena mengikuti bentuk asli data. Lalu terdapat jelaskan berdasarkan bentuk data dan nilai MSD. Kalau sekali bentuk data berdasarkan bentuk data berarti skala pola itu menunjukkan pola melengkung ke atas seperti pada data itu yang sudah kita lihat sebelumnya, sehingga lebih mendekati fungsi kuadrat itu. Kayak kan fungsi kuadrat kan pasti kayak seperti parabola yang melengkung itu. Nah, skala pola kita itu hampir menyamai para fungsi kuadrat. Selain itu, nilai LMC ini model kuadratik jauh lebih kecil daripada model linear yang sudah tadi pada yang sudah pada gambar ini. Nah, oke, lanjut. Kita masuk ke pada nomor 2, yakni pengaruh toleransi terhadap konvergensi. Langkah yang pertama adalah kita menggambar fungsinya. Nah, karena di sini adalah diketahui K98 dan fungsinya sudah dituliskan pada soal x pangkat 3 min dalam kurung k plus 5 x plus 10. Tinggal kita masukkan 98, kita jumlahkan, mendapatkan fungsinya adalah x pangkat 3 min 103 x plus 10. Lalu kita masukkan kepada shortcut seperti ini. Tinggal kita pada MATLAB, lalu akan muncul gambar fungsi itu sendiri. Ini. Nah, nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Fungsi dari x pangkat 3 min 103 x plus 10. Oke. Selanjutnya kita pada langkah selanjutnya adalah menentukan interval yang dimana x sama dengan 0. Kita coba cari pada titik ini, kita mendapat 10. X sama dengan 1 dapat min 92. Lalu seterusnya, karena F0 adalah kali F1 kurang dari 0, 10 kali min 92 adalah min 920, dia lebih kecil dari 0, maka intervalnya kita dapat adalah 0,1. Yang ketiga adalah mencari akar. Pada ini kita menggunakan metode biseksi terlebih dahulu, yakni kita C dalam rumus ini adalah sama dengan A plus B per 2 dengan toleransi 10 dari kurang 2, dimana toleransi ini ketika sebuah errornya ya itu kalau sudah sampai lebih dari min 2 sudah berhenti gitu, atau tidak boleh lebih dari min 2 malahan seperti ini. Contohnya pada iterasi pertama kita gunakan A-nya adalah 0, B-nya adalah 1, yang kita dapat adalah C-nya adalah 0,5, di mana A plus 1 adalah 1 dibagi 2, 1/2 adalah 0,5. Lalu kita dapatkan C-nya, kita masukkan kepada rumus ini. X-nya kita ganti, C-nya X-nya kita ganti adalah 0,5, kita dapat min 1,5.
untuk errornya sendiri kita tinggal kurangin dari yang sudah ada. Oke, lalu ini terdapat beberapa iterasi. Nah, yang saya katakan dari sini, nah ketika dia itu 1, 2, nah ini kan udah sampai 10 min 2 ya, maka dia berhenti di 7, iterasi 7. Nah karena errornya lebih kecil dari min 2, iterasi dihentikan. Hasilnya adalah kita dapat x nya ini 0, x nya itu dapat nih, kita lihat dari sini dari sini nih kan 0,101563. nah dari sini nih c nya dapat, akhirnya jumlah iterasi kita total 7. Kenapa 7? Karena dia udah berhenti duluan, karena dia adalah 10 jadi 10 min 2. Lalu kita dapat error akhir tadi adalah 7,813 kali 10 min 3. Sebenarnya semua toleransi itu caranya itu sama, tinggal kita iterasiin terus sampai errornya itu lebih kecil dari toleransinya, maka kita hentikan. Seperti contohnya pada toleransi 10 pangkat minus 4, kita cari terus dan akhirnya kita menemukan berapa total jumlah iterasi dan pada saat itu C nya itu berapa. Nah seperti ini, setelah saya beberapa hitung banyak, saya dapatkan bahwa ternyata kalau pada toleransi 10 pangkat minus 4 jumlah iterasinya cuma 14. Lalu saya dapat C nya adalah 0,097163. Untuk error akhirnya seperti ini. Untuk toleransi 10 pangkat 6 juga sama, saya sudah menghitung dan jumlah iterasinya sampai 20. Kita dapat x nya dan error akhirnya. Selanjutnya adalah metode kita menggunakan, tadi kan sudah menggunakan metode biseksi, sekarang kita menggunakan metode regula falsi. Nah bedanya adalah pada rumusnya ini. Rumusnya kita pada regula falsi C sama dengan B minus FB, B minus A, FB minus FA. Sebenarnya sama, kalau toleransi ini sama sih sebenarnya. Dia tinggal kita tunggu sampai lebih kecil dari 10 minus 2, di situ iterasi berhenti. Nah seperti ini contohnya. Pada iterasi 1 A nya 0, B nya 1, kita masukkan dapat FA, F0 dan juga F1 di sini. Lalu kita masukkan pada C nya, B nya ada B nya 1 dikurangi FB nya min 92, lalu A nya adalah 0 dan juga kita kira dapat C nya adalah 0,093 C nya. Kita ulangi lagi cara ini pada iterasi kedua. Nah ini kenapa intervalnya ganti jadi 0 nih, karena bukan FA kali FB itu bukan lebih kecil dari 0 lagi, melainkan FA dikalikan FC nya baru itu lebih kecil dari 0. Maka kita gunakan intervalnya adalah FA nya adalah 0 itu 10, ini 0, kita gunakan 0, lalu kita FC nya adalah seperti ini. Terdapat C nya seperti ini. Halnya kita cari terlebih dahulu F0 nya, kita cari F ininya, kita tadi udah dapat ini, tinggal kita masukin ke dalam rumus C nya, kita dapat C nya, lalu kita masukin lagi ke dalam persamaan, jadi kita temu 1,786 kali 10 pangkat 5. Nah karena dia udah lebih kecil dari minus 2, maka iterasi berhenti. Kita dapatkan x nya yakni ini, kita dapatkan jumlah iterasinya cuma
ada 2 dan error akhir sebesar ini. Oke, kita ulangi lagi langkah yang sama pada toleransi 10 pangkat min 6. Kita dapatkan X nya seperti ini, lalu FC nya seperti ini. Hasilnya adalah total pada metode regulasi yang bagian A, bagian ini. Nah, kita dapatkan ini, lalu kita masukkan kepada tabel perbandingan hasil yang sudah kita hitung tadi. Kita karena metode 2 adalah biseksi dan regulasi. Untuk toleransinya sama, min 2, min 4, min 6, min 2, min 4, min 6. Yang bedanya cuma di sini doang. Nah, kita masuk ke dalam analisisnya saja. Yang dimana bagaimana pengaruh toleransi terhadap jumlah iterasi. Semakin kecil nilai toleransi seperti ini, min 4, min 6 kan dia semakin kecil. Berarti semakin banyak iterasinya. Ini kan dari 7 ya naik ke 14, itu naik 20. Lalu baik itu sama sih menurutku dari metode biseksi maupun regulasi sama. Lalu metode mana yang lebih sensitif terhadap perubahan toleransi? Karena di sini ditulis metode biseksi lebih sensitif terhadap perubahan toleransi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah iterasi yang cukup besar saat toleransi diperkecil. Sedangkan regulasi hanya berubah dari 2 menjadi 3. Nah, ini kan dari 7 dia nambah 7, habis itu dia nambah 6. Di sini terlalu sensitif aja. Ini namanya terlalu terlalu signifikan itu. Nah, kalian ini jelaskan alasan hasil yang diperoleh. Di sini metode biseksi bekerja dengan membagi interval menjadi 2 bagian setiap iterasi sehingga laju konvergensinya relatif lambat. Metode regulasi menggunakan pendekatan garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada fungsi sehingga titik potong sumbu X yang diperoleh biasanya lebih dekat ke akar sebelumnya. Ya, dapat kita lihat sih pada sebelumnya kan regulasi itu garis lurus ya guys. Yang apa ya? 2 titik pada fungsi ini adalah titik potong yang kita gambarkan tadi. Lalu akibatnya regulasi mampu mencapai toleransi yang sama dengan jumlah iterasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan biseksi. Sama dengan jumlah. Seperti ini. Nah, kita dapat lihat di situ tabelnya. Lanjutnya kita masuk kepada nomor 3 karena waktunya hanya terbatas. Nomor 3 adalah pengaruh tebakan awal pada Newton, Raphson, dan Secant. Diketahui fungsinya adalah seperti ini, sudah tertulis pada soal. Lalu yang pertama adalah turunan pertama. Ini kita cari turunan pertama terlebih dahulu. X pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat, 6x kuadrat diturunkan 12x, dan seterusnya. 11x jadi 11, kalau 6 jadi 0. Akar-akarnya kita sebelum cari akar ya, kita harus cari akar sebenarnya terlebih dahulu. Nah, kita cari dengan kita faktorkan, kita dapat x nya 1, 2, 3. Baru kita cari tentukan akar menggunakan metode Newton-Raphson. Pertama kasus 1. Nah, ini ada rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukin terlebih dahulu x 0 nya adalah 0,5 seperti pada soal yang ditulis di sini menggunakan 0,5. Nah, ini kos 1, kos 2, 3. X 0 nya 0,5 kita masukkan kepada rumus di sini. Kita dapat min 1,875. Kita masukkan pada f aksinya, kita dapat 5,75. Setelah kita dapat 2 ini, kita masukkan ke dalam sini rumusnya jadi seperti ini. 0,5 dikurangi ini kita masukkan
min 1,875 per 5,75. Hasilnya seperti ini. Untuk errornya sendiri tinggal kita kurangin dengan X1 dikurangi X0 seperti ini. Kita lanjut menggunakan cara yang sama pada iterasi yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai apa namanya ya, sampai apa tadi, nah errornya mencapai 10 minus sampai ini apa yang namanya akarnya kita dapatkan 1 gitu kan. Lalu kita dapat akarnya sama dengan 1 seperti ini. Jumlah iterasi yang kita diperlukan adalah cuma 5. Oke, lanjut. Kita kan tujuannya cari akar sama ini. Nah, 1 2 3 nih. Ya, cari dapat 1, kita perlukan adalah iterasinya cuma 5. Lalu kasus 2 sama persis. Tujuannya kita cari X akarnya adalah 3, yang dimana jumlah iterasi yang diperlukan hanya 2, dimana X0 nya di sini kasus pada kasus 2 kita menggunakan 1,5. Kita masukkan dengan cara yang sama pada kasus 1, mendapatkan hasil kasus pada 2 seperti ini. Kasus 3 kita ganti X0 menjadi 1,5, kita masukkan caranya, kita cari pada iterasi 1 2 3 4 5, akhirnya kita ketemu akarnya 3. Hal yang ini yang kita perlukan adalah X dengan 3 dan jumlah iterasi adalah 5. Nah, ini kan tadi menggunakan metode Newton-Raphson. Sekarang kita menggunakan metode secant, yang dimana memiliki perbedaan pada rumusnya seperti ini. Kalau pada secant ini kita itu harus memulai dengan dua titik seperti ini, 2 akar X0 dan X1. Di sini dapat dari mana? Karena dia ada di sekitar 0,5 itu sendiri pada grafiknya. Lanjutnya, karena kita yang diperlukan di sini kita cari semua mulai dari F0,5, F0,8. Kita cari, kita dapat. Lalu kita masukkan ke dalam sini. S2 nya kita dapat sebesar 0,9175995. Nah, lalu kita ulangi cara yang sama pada iterasi 2, 3, 4, dan 5 sehingga menghasilkan akar dapat adalah 1 di sini dan jumlah iterasinya adalah 6. Untuk kasus 2 kita mulai dengan X0 nya adalah 1,5 dan X1 nya adalah 1,8. Kita hitung seperti pada halnya kasus 1, kita mendapatkan hasil X nya 92, jumlah iterasinya 95. Pada kasus 3 juga sama, namun kita mulai X0 nya 3,5, X1 nya adalah 3,2. Kita cari, kita dapatkan X nya adalah sama dengan 3, lalu jumlah iterasinya sama dengan 6. Lalu tabel perbandingan hasil seluruh percobaan. Kan kita udah cari semua nih, ya udah kita masukkan dalam tabel aja. Tebakan awal, kita dapat akarnya seperti ini, iterasinya seperti ini, dan error akhirnya seperti ini. Untuk analisis sendiri, apakah seluruh tebakan awal menghasilkan akar yang sama? Tidak, kan di sini tidak, kan tidak selalu sama, atau bahkan tidak sama sih. Pada Newton-Raphson tebakan awal 0,5 menuju tebakan ini kan udah pada ini, jadi nggak terlalu tidak. Mengapa tebakan awal mempengaruhi proses perbandingan C? Metode Newton-Raphson dan secant merupakan metode terbuka yang tidak menggunakan interval pengurung akar. Karena itu, arah konvergensi ditentukan oleh posisi tebakan awal terhadap akar-akar yang ada.
Jika fungsi memiliki lebih dari satu akar, tebakan awal yang berbeda dapat menuju akar yang berbeda. Seperti halnya ini, tebakan awalnya saya adalah pakai 0,5, 0,8, 1,5, 1,8. Sebenarnya ini nggak ada ini ya, nggak ada ini, cuma saya tambahin aja biar nggak bingung gitu loh. Nggak ada intervalnya ini. Dia cuma tebakan awal X0, X1 dan sebagainya. Untuk C pada kondisi apa Newton-Raphson dapat gagal. Newton-Raphson dapat gagal apabila turunannya sama dengan 0 karena menyebabkan pembagiannya dengan 0. Hal itu dapat hasilnya adalah 0 ataupun tidak bisa. Tebakan awal terlalu jauh dengan akar. Nah, karena tadi kan ambilnya X0 nya adalah 0,5, maka X1 nya jangan terlalu jauh, kita ambil aja 0,8 sisi 3 atau di atasnya atau di bawahnya boleh. Nah ini kalau terlalu jauh nanti iterasinya dapat bergerak menjauh sehingga dia itu divergen bukan konvergen. Fungsi memiliki titik belok yang kuat. Nah kalau ini bisa menyebabkan garis singgung itu mengarahkan iterasi ke daerah yang lain. Terus yang terakhir ada fungsi tidak kontinu. Lalu kita gambar fungsinya. Oke, oh ya bentar. Kita masuk ke dalam nomor 4. Diketahui fungsinya seperti ini. Pada soal kita masukkan ke 98, kita jumlahkan dapat fungsinya. Lalu kita gambarkan di MATLAB. Masukkan rumusnya pada persamaan pada sini. Lalu kita dapat grafik fungsinya seperti ini. Setelah itu kita menentukan akarnya. Kita ambil X nya 0 dan X nya 1. Lalu kita kalikan apakah dia lebih kecil dari 0. Kalau iya kita dapat interval 0,1. Kita menggunakan metode biseksi seperti yang tadi. Kita masukkan A nya 0, B nya 1. Kita cari F0, F1. C nya sama dengan 0, C nya sama dengan 0,5. Nah lalu kita masukkan FC nya dapat seperti ini. Kita kalikan yang hasilnya di bawah 0 itu menjadikan sebuah interval. Nah di sini kita dapat intervalnya adalah A FA dikalikan FC, maka ini A sama dengan 0 dan C sama dengan 0,5. Diulangi cara yang sama pada iterasi kedua, ketiga, lalu dan keempat. Kalau yang kedua kita dapatkan intervalnya 0,0,25. Lalu yang di sini 0,125, 0,25. Di sini ada 0,125, 0,1875. Dan selanjutnya pada iterasi 5. Nah, hingga kita cari seterusnya sampai B minus A ini kurang dari 10 pangkat 6. Kalau udah, tadi saya menghitung dia itu sampai 20 iterasi, sangat banyak. Jadi setelah 20 iterasi diperoleh X nya itu seperti ini, 0,1852446 dan jumlah iterasinya 20. Lalu errornya kita dapat 9,53767 10,47. Oke, selanjutnya kita menggunakan metode regulasi yang dimana rumus C-nya berbeda dengan biseksi. Di sini adalah B minus FB dalam kurung B minus A, FB min FA. Kita cari iterasi pertama A0 B1. Kita masukkan, kita dapat tadi yang sama sebelumnya. Kita dapat D-nya seperti ini. Kita masukkan lagi ke persamaannya, kita dapat hasil seperti ini. Lalu kita kalikan yang dimana dapat kurang dari 0.
ternyata adalah FA dikalikan FC lebih dari 0, lebih kecil dari 0. Maka dari itu kita gunakan interval untuk iterasi kedua adalah seperti ini. Sebenarnya sama sih caranya, cuma beda pada rumus C nya doang. Udah, iterasi kedua sama, iterasi ketiga sama. Nah, ini karena udah lebih kecil FC nya ini kali 10 pangkat min 10, maka kita hentikan pada iterasi ketiga. Jadi dapat hasilnya X nya adalah seperti ini, 0,18. Ini C nya pada iterasi ketiga. Nah, C pada iterasi ketiga itu X nya, lalu cuma iterasinya 3, dan error akhirnya adalah FC nya itu sendiri. Ini banyak sih sebenarnya. Lalu kita disuruh untuk menggunakan metode Newton-Raphson ya, dimana ini juga beda rumus lagi untuk mencari X nya. Kalau yang ini sih kita apa ya namanya, seperti yang tadi kita soal sebelumnya ya, sama aja sih. Kalau ini sih kita menggunakan tebakan awal pada grafik. Nah, tebakan awal X0 berapa pada grafik ini, saya ambil mana tadi. Nah, X0 adalah 0,2 dari grafik itu. Kita masukkan pada F nya hasil ini, lalu kita masukkan juga pada F aksen yang sudah kita hitung ini pada ini. Oh ya, ini kan kita turunin terlebih dahulu. Nah, udah dapat min 1,7,88. Kita dapat kan, kita masukin kalau X nya berarti X1 X1 berarti kan X0 per 1. X0 nya kita udah ada berapa ya, ini 0,2. F X0 nya nih udah tadi nih min 1. FF nya ini kita dapat X1 nya seperti ini. Untuk errornya sendiri kita tinggal kurangin, dan lagi-lagi sama, kita ulangin cara yang sama pada iterasi kedua. Dan iterasi ketiga. Lalu untuk metode second ya, ini juga kita beda rumus, yang dimana kita ini harus tebakan awalnya ada 2 X0, di sini juga X1. Nah, di sini tebakan awal sekitar 0,18an lah, tapi kita ambil X0 nya itu 0, X1 nya itu 1. Kita masukin ke dalam persamaan, kita dapat hasil, kita masukin untuk mencari X selanjutnya, dapat sebenarnya sebesar X2 nya sama dengan ini, kita dapat X2. Dan juga kita masukkan lagi ke dalam rumus, lalu kita cari cara yang sama, kita lakukan pada iterasi 1, 2, 3, menghasilkan hasil akhir metode second adalah ini 9,4. Nah, ini berhenti karena dia udah lebih dari 6, berhenti di sini di iterasi 4, sama halnya kayak tadi yang ini. Nah, ini dia, kalau dia udah kurang dari 6, lebih kecil, kita hentikan di sini, kita iterasinya adalah 3. Nah, kan pada soal disuruh mencari apa itu yang namanya itu akar hampiran, lalu iterasi, error akhir, dan waktu komputasi. Nah, untuk waktu komputasinya sendiri kita carinya menggunakan MATLAB. Ya. Nah, kita cari waktu komputasi pada metode biseksi seperti ini. Tinggal kita masukkan di sini adalah waktu komputasi, adalah rumusnya seperti ini, titik per waktu 10 ini kita dapat. Nah, kita dapat waktu komputasinya untuk biseksi seperti ini. Lalu untuk metode regulasi falsi seperti ini. Nah, kalau dari
Newton Raphson seperti ini untuk komputasinya, dan yang terakhir adalah dari second waktu komputasi seperti ini, karena setiap komputer pasti beda waktu komputasinya. Setelah kita dapat semuanya, kita jadikan satu tabel perbandingan seluruh metode terdapat, kita tulis sini. Oke, lalu kita lakukan analisis. Mana analisis pertama, metode mana yang paling cepat konvergen, bisa dilihat berdasarkan jumlah iterasi, regulasi dan Newton Raphson mencapai akar dalam sekitar 3 iterasi. Ini bisa sangat cepat. Newton Raphson memiliki laju konvergensi yang sangat tinggi ketika tekanan awal dekat dengan akar. Tebakan awal itu mempengaruhi banget. Jadi semakin tebakan awal kalian semakin tepat, maka iterasinya semakin kecil. Sedangkan regulasi falsi memperoleh hasil cepat karena memanfaatkan interpolasi linear pada interval yang mengurung akar yang tadi pada kita udah hitung pada regulasi. Selanjutnya dalam metode mana yang paling stabil? Metode biseksi kan merupakan metode yang paling stabil karena selalu mempertahankan akar dalam interval AB selama fungsi kontinu dan terdapat perubahan tanda pada interval tersebut. Jadi kita setelah beberapa iterasi, metode biseksi ini tetap mempertahankan akar interval dari awal sampai beberapa iterasi selanjutnya. Dan metode ini juga dijamin konvergennya. Kekurangannya adalah cuma jumlah iterasi yang lebih banyak dibandingkan metode lainnya. Ya karena itu, maka dia banyak, ya dia itu stabil. Lalu yang selanjutnya adalah kapan Newton Raphson lebih baik digunakan. Saya ada 3, yakni pada saat turunan fungsi dapat dihitung dengan mudah, saat tebakan awal berada cukup dekat dengan akar, dan dibutuhkan konvergensi yang cepat. Lalu kapan second lebih baik digunakan? Menurut saya ada 2, yakni saat turunan fungsi itu sulit. Kadang-kadang suatu ketika turunan fungsi itu akan susah, dimana itu kita dapat menggunakan second lalu tidak praktis untuk dihitung. Lalu yaitu tersedia dan tebakan awal yang cukup dekat dengan akar. Dua tebakan awal yang cukup dekat dengan akar seperti tadi yang kita cari. Nah, itu kita dapat menggunakan second. Habis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.